السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين، شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم، صدق الله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kehadiran Allah di subuh Ahad yang penuh berkah di awal-awal bulan Sya'ban. Kita masih diberikan oleh Allah sehat, diberikan oleh Allah kesempatan, kelapangan sehingga bisa hadir di tempat kita yang mulia dalam rangka salat subuh berjamaah, kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya, hidayahnya, ma'nahnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, saudara-saudara kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan ke hariban junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ya pelajaran kita di halaman 93 ya. Wa 'alaika bitanzifi famika bisiwaki wa kaunuhu min arakin aula. Wa 'alaika, dan mesti seharusnya lah, sepantasnya lah bagi orang-orang yang ingin menjalani jalan akhirat, bitanzifi famika, hendaklah membersihkan mulutnya ya. Bisiwaki, dengan siwak. Ini sunnah ini ya, jadi kebiasaan yang sering dilakukan Nabi, beliau senantiasa bersiwak. Lebih khusus mau sholat, lebih khusus mau membaca kitab suci Al-Quranul Karim, Nabi senang bersiwak. Termasuk nuntut ilmu ya, karena siwak ini untuk membersihkan mulut dari sesuatu yang kurang baik. Karena yang kita baca itu ayat-ayat Allah. Nah, untuk membaca ayat-ayat Allah, mohon maaf, disunnahkan bersiwak. Jadi yang keluar huruf-huruf dari Al-Quran itu ya diusahakan bersih. Ya, makanya kita disunnahkan bersiwak. Wa kaunuhu min arakin aula, dan keadaan siwak itu dari kayu arak itu yang lebih baik. Yang biasa dibawa orang jamaah kita di Mekah ya, itu kalau siwak itu ya. Tapi sekarang udah banyak lah jualnya ya, tidak perlu lagi lah, banyak sudah jualnya ya. Jadi sunnah bersiwak itu sunnah. Wa yata'akkadu 'inda iradati dukhuli fil ibadah, dan bersiwak sangat dianjurkan ketika hendak masuk dalam mengerjakan berbagai ibadah, baik yang sifatnya mafruḍat apapun yang sifatnya mustahabat ya. Kayak nuntut ilmu ini kan ibadah ya, termasuk silaturahim dengan guru-guru disunahkan bersiwak.
apalagi sholat, apalagi baca Quran, apalagi zikir, ya, itu disunahkan untuk bersiwak. Wa tanzifi siyabika, dan disunahkan pula, dianjurkan pula membersihkan siyabika, pakaianmu, bil ma'i, dengan air. Kullama tadannasat min ghairi ifratin, manakala pakaian itu kotor, ya, maka untuk sholat usahakan cari pakaian yang bersih, ya. Makanya dulu ada ulama-ulama dulu tuh dia nyucinya sendiri. Kain dia nyuci sendiri, baju dia nyuci sendiri, serban dia nyuci sendiri, kopiah dia nyuci sendiri, mohon maaf termasuk dalam-dalaman ya dia nyuci sendiri. Ya. Makanya ibu-ibu kalau ingin menyuci pakaian suami itu dipilah-pilah. Mana kain yang untuk dibawa untuk sholat, mana baju yang dibawa untuk salat, jangan dicampur. Ya. Baju ibu dicampur baju bapak, baju anak, jadi najis dia. Ya. Najis dia. Bergabung kan? Ya, jadi dipisahkan. Untuk pakaian salat lain, ya. Khusus. Kalau bisa nyuci sendiri. Dipisahkan, baju suami itu dipisahkan untuk sholat, termasuk ibu-ibu juga lah, karena baju untuk sholat itu dipisahkan, jangan digabung dengan baju yang bukan untuk sholat. Wa tashabbuhin bil muftarifin, ya, jadi pakaian itu harus pakaian yang bersih, ya, dan dia dicuci apabila kotor tanpa berlebih menggunakan air, ya, dan watasabbuhin bimutarafin, dan tanpa menyerupai gaya-gaya orang-orang yang hidupnya mewah. Itu namanya tasabbuh. Tasabbuh itu menyerupai orang yang berhidup mewah, itu namanya tasabbuh, dan syubhat itu kurang bagus. Nah, Ustaz? Oh ya, alhamdulillah. Ya, Ustaz. Kalau biasa beliau nih ya, sana pindah ke sini nih. Doakan dia, beliau sehat, panjang umur. Masih ingat juga masjid kita ya dah. Alhamdulillah. Wa minal adabi tabi'ati lin nadhafati duhnun sya'rin lil hiyah. Dan di antara etika yang mengikuti kepada kebersihan itu adalah duhnus sya'rin, meminyaki, sya'rin lihiyah, jenggot. Sunnah itu. Tapi kalau yang ada jenggotnya, yang tidak ada jenggot apa nak dikasih minyak harum? Makanya di Mekah kemarin itu jenggot itu warna-warna. Yang bagusnya warna kuning. Kayak saudara kita di India ya, di Pakistan, dia jenggotnya kuning itu. Dikasih minyak harum itu. Ya, yang pakai jenggot namun mudah beliau nih. Sunat dikasih minyak harum, Ustaz. Jangan minyak kapak. Ya, minyak harum sunnah ya, sunnah. Ini ya, duhnus sya'ril lihiyah. Ya, sunat meminyaki bulu jenggot, wa tarjiluha bil mustin, dan menyisirnya dengan sisir. Nah, makanya jenggot Nabi itu bersih. Aisyahnya suka. Aisyah itu paling suka itu. Ya, menyisir rambut Nabi dan membersihkan jenggot Nabi. Kenapa bersih? Wa kadza kullu sya'rin biqasdi tanqiyatih.
Begitu pula meminyaki seluruh rambut, ya, sya'rin, bulu-bulu, biqasdi tanqiyati, dengan tujuan membersihkan rambut-rambut tersebut. Nah, sunnah ya, sunnah. Makanya kita ini mohon maaf ya, sunnah itu membersihkan itu. Kalau yang di bawah itu sebulan sekali itu dibersihkan. Ya, jangan dibiarkan setahun sekali. Ya, yang di bawah kita itu disunahkan dibersihkan itu 40 hari sekali. Jadi sebulan 10 hari cukup, sebulan 10 hari cukup. Jangan dibiarkan panjang, payah itu nanti. Wal ihtihalu bil ismidi fi kulli ainin salasah, dan disunahkan pula ihtihal, bercelak mata, bil ismidi, dengan pensil, fi kulli ainin, pada celak mata, salasatan, dan masing-masing mata sebanyak 3 kali. Memang sunnah bercelak itu memang sunnah, Pak. Apalagi di bulan Muharram nanti 10 Muharram tadi itu sunnah bercelak mata, ihtihal itu. Baik laki-laki maupun perempuan. Cuman kita tidak terbiasa laki-laki bercelak mata nih. Ya, takut dibilang bencong kan. Padahal sunat bercelak mata nih. Laki-laki sunat, perempuan sunat. Ya. Sunat ya bercelak mata itu. Makanya para habaib itu suka dia celak mata itu. Wa kana alaihi salam yahtahilu fi kulli lailatin, dan Nabi selalu memakai celak mata di setiap malam. Ini Nabi. Jadi masuk maghrib malam Nabi sunnah bercelak mata. Jadi bagus juga ini kalau kita ngikut sunnah Nabi ini ya. Jadi Nabi suka pakai celak mata di setiap malam. Ya, setiap malam Nabi suka pakai celak mata. Kadzalika isti'malu thayyib, demikian pula memakai wangi-wangian, wal iksar minhu, dan memperbanyak memakainya. Fa innahu yastur rawahil akrimah atsairah, karena sesungguhnya hal itu dapat menutupi aroma-aroma yang tidak enak, minal insan, yang timbul dari manusia, wa ghairihi, atau yang lain-lainnya. Makanya kita ini sunnahkan untuk sholat itu bersih, pakaian bersih, tempatnya bersih, pakai minyak harum. Nah, pakai minyak harum itu sunnah itu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu suka indah. Ya, Allah itu indah dan suka yang kepada yang indah-indah. Wa yata'akkadu inda hurujil Jumat, dan dianjurkan memakai wangi-wangian ketika menghadiri salat Jumat. Apalagi salat Jumat. Ya, pernah saya cerita itu ya, Habib Umar Al-Hafiz itu. Kalau hari Jumat itu luar biasa. Semuanya bajunya putih. Bajunya putih, serbannya putih, kain putih, tasbih putih, kopiah putih, sendal putih. Ya. Luar biasa ya, luar biasa. Ini sunnah nih Pak. Jadi ketika kita menghadiri sholat Jumat, itu disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Wasairi jumu'ul Islam, dan acara-acara perkumpulan orang Islam, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, 1 Muharram, ada syiar-syiar dakwah, itu sunnah itu. Pakai wangi-wangian. Ya, kalau sudah kita paham seperti ini, diamalkan lagi. Ya, malam besok Isra Mi'raj kan, pakai minyak harum semua. Tidak ada duit, beli. Ya, jangan pegang minyak kapak semua. Ya, pakai minyak harum, biar harum. Ya, masjid kita harum. Ya. Wa rubbama ruwiya riqut thayyib, dan terkadang dapat terlihat lelehan minyak wangi ala mafraqir ra'si, di atas belahan kepala beliau. Saking banyaknya ya beliau menggunakan minyak wangi, kadang-kadang terleleh ya minyak wangi tadi di belahan kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi itu sudah bersih, Nabi itu sudah bersih. Ya. Nabi itu luar biasa.
Ya, sudah bersih Nabi itu, tapi sunnah dia memakai minyak wangi itu. Ya. Wadzalika liyastanna bihi, dan hal itu Nabi lakukan agar menjadi kesunahan memakai wangi-wangian. Sampai meleleh minyak wangi itu. Ya, saking senangnya beliau memakai minyak wangi-wangian. Wa illa faqad kana alaihi salam, dan jika tidak demikian, tidak memakai wangi-wangian, lahu tibun fi jasadih, maka sungguh adalah Nabi memiliki aroma wangi pada tubuh beliau. Tidak pakai minyak wangi pun tubuhnya udah wangi. Ya. Makanya Nabi kalau berjalan itu, ya, seluruh binatang-binatang itu ingin berdekat dengan beliau. Ya. Sudahlah harum, bersih pula. Ya, yustaghna an tibi, dan beliau tidak perlu terhadap wangi-wangian karena tubuh beliau itu sudah wangi, ada aroma wanginya tuh. Ya, luar biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta innahum kanu yasma'una ghurufah, hingga diriwayatkan, ya, mereka para sahabat adalah mereka selalu mengumpulkan keringat Nabi. Yajma'una urqah. Jadi Nabi itu pernah tidur. Ya, datang tamu, minta dengan Aisyah, minta air dengan Rasulullah. Nabi tidur, oleh Aisyah keringat Nabi tadi ditampungnya. Ya, dimasukkannya ke air, disuruhnya minum kepada orang yang sakit tadi, sembuh. Tapi keringat Nabi. Ya, yasma'una urqa. Jadi para sahabat itu suka juga. Para sahabat itu suka mengumpulkan keringat-keringat Nabi. Fayatayayyabuna bihi, dan mereka memakai wangi-wangian itu dengan keringat beliau. Langsung dipakainya keringat Nabi tadi ke tubuh para sahabat tadi. Sehingga sahabat pun jadi wangi. Inilah oleh para ulama dikiaskan, siapa orang duduk dengan orang alim, insya Allah jadi alim. Man jalasal ulama falahul ulama. Siapa sering duduk dengan orang alim, mudah-mudahan jadi orang alim. Ya. Kalau duduk dengan orang kaya, lain lagi. Man jalasal mal ghina fahul ghina. Siapa duduk dengan orang kaya, jadi orang kaya. Duduk dengan tokeh getah, lepas makan siang. Ya. Tapi yang payah itu yang ketiga, manjalasal ma'nisa falau sahwat. Siapa yang sering duduk dengan betino, lama-lama gawat. Wa yustahabu ayatayyabar rajulu, dan disunahkan seorang laki-laki menggunakan wangi-wangian bima yashhaur rih, manakala aromanya itu jelas, wa yakhfa launuhu, namun samar warnanya. Jadi laki-laki itu menggunakan wangian dengan satu minyak wangi yang jelas aromanya namun samar warna, jangan menyengatnya. Nah, itu para habaib itu suka minyak yang dari gaharu itu, Pak. Gaharu, ada minyak dari gaharu itu kecil saja itu harganya 3 juta, 5 juta, kecil saja. Tidak ada menyengatnya. Ya, tuh. Itu yang paling bagus. Wal mar'atu bidziddi dzalik, sebahagian dari wanita dengan kebalikannya, lembut aromanya, jelas warnanya. Jadi kebalikannya aroma laki-laki dengan aromanya perempuan. Kalau perempuan jangan menyengat-nian. 5 meter masih tercium bau harumnya. Jangan. Yang disunahkan tuh laki-laki. Kalau perempuan tidak disunahkan menyengat-nian tuh, ya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa 'alaika bil ihtirazi anin najasati kulliha, dan mesti juga bagi orang-orang yang menjalani jalan akhirat, ihtirazi, menjaga diri, anin najasati kulliha, dari hal-hal yang sifatnya najis. Baik najis itu yang tampak atau yang tidak nampak.
Fa in asabaka minha syai'un alil rutubah, lalu jika mengenai dirimu sedikit ya dari najis tersebut, ma'a rutubah disertai dengan kondisi basah, fabadir bi ghaslihi, segeralah untuk membasuhnya. Jadi kalau kita kejatuhan najis ya, yang najis itu basah itu langsung dibersihkan. Beda kalau najisnya kering. Ya. Wa idza asabatka janabatun, dan jika menimpa dirimu kondisi junub, fabadir bi'itisafil hali, maka segeralah untuk mandi di saat itu juga. Maka kalau orang junub itu tidak boleh berlama-lama itu. Ya. Apalagi tinggal sembahyang subuh. Berdosa itu. Ya. Jadi bagusnya kalau dia sudah junub, ya segeralah mandi lagi. Maka sebagian ulama tuh makruh, ya makan minum tuh makruh dia. Tapi kalau sudah bersih, silakanlah untuk makan minum dan lain-lain sebagainya. Fa innal junuba matrudun an hadratillah, karena orang yang junub itu tertolak menghadap ke hadrat Allah. Jadi belum boleh apa-apa lagi dia. Ya, belum boleh apa-apa, sudah bersih, silakan. Dia mau apa silakan. Ya, apalagi mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika haruma alaihi lubsu fil masjid wa tilawatil Quran. Karena itu diharamkan atas orang yang junub berdiam diri di dalam masjid dan diharamkan membaca Quran. Ini sering saya ingatkan ibu-ibu. Ya. Ini banyak dalam ta'lim, kadang-kadang ibu-ibu dia haid ke masjid juga. Dilarang itu. Ya, tidak boleh. Apalagi nyentuh Quran. La yamassuhu illa mutahharun. Jangan sentuh Al-Quran kecuali orang yang mutahharun. Mutahharun itu para ulama fikih membersihkan. Ya, termasuk dia harus mandi segala macamnya. Tapi ulama tasawuf lain lagi, bersih batinnya. Ini yang susah. Ya, tapi yang jelas mohon maaf, apapun kalau ibu berhalangan jangan masuk masjid. Kalau ingin ngaji kadang-kadang di luar aja lah. Cuman kadang-kadang beda. Ustadz, saya ini nak ngaji Ustadz, saya berhalangan. Habis tidak berhalangan, tidak ada pula nak ngaji. Ya. Ini kadang spiritnya ngaji itu kuat. Pas berhalangan, tidak berhalangan, tidak pula nak ngaji. Ya, jadi kalau ibu berhalangan sudah banyak gawe di rumah. Ya, bisa bersih-bersih dan lain-lain sebagainya. Yang jelas orang yang junub dilarang. Ya, apalagi masuk masjid, apalagi menyentuh Al-Qur'an. Faslun waradda annal malaikata, dan diriwayatkan bahwa malaikat la tadkhulul bait, tidak akan masuk rumah, alladzi fihil junubu, yang di dalam rumah itu ada orang yang junub. Malaikat tidak mau masuk. Tapi malaikat maut masuk juga. Malaikat rahmat yang tidak mau masuk ini. Ya. Jadi kalau orang junub itu malaikat rahmat dan tidak masuk. Ya, tidak mau dia masuk sampai orang itu bersih. Sudah orang itu bersih baru dia masuk. Apalagi kalau dalamnya ada Quran, ada ta'lim, ada orang-orang saleh, cepat dia masuk itu. Ya, tapi kalau sudah junub tidak mau masuk dia. Makanya kalau kita junub segera itu. Ya, jangan ditunda-tunda lagi, segera mandi. Ya. Ini. Annal malaika la tadkhulul bait alladzi fihi junub. Malaikat tidak masuk rumah yang dalamnya ada orang yang junub. Apalagi rumah yang tidak sembahyang. Ya, rumah yang tidak sembahyang itu malaikat tidak masuk. Kemarin pernah saya cerita, salah satu yang menghambat rezeki datang kepada kita, qillatus salat, jarang sembahyang. Jadi kalau rezekinya mampet-mampet, coba di cross check. Qillatus salat, jarang sembahyang. Ya. Wa idza jahabatil malaikah, apabila malaikat telah pergi, ja'atis syayatin. Nah, datanglah syaitan. Ya, min kulli nahiyatin, dari segala penjuru.
Makanya tidak boleh lama-lama kalau kita junub. Ya. Habis junub langsung bersih. Malaikat tidak masuk, setan masuk. Kan dua saja nih, positif negatif. Kita ini dua, Pak. Ya. Kalau orang itu sedang ibadah, itu malaikat bahasa kami itu menggerumbuni. Ya, tapi kan senang ibadah, setan yang masuk. Dan dua-duanya saling ngintai ini. Nah, bapak ibu yang suka ke masjid itu, malaikat rahmat itu menaungi terus itu. Ya, tapi kalau tidak ibadah, masuklah setan. Maka sering kumpul. Apalagi kumpul di majelis ilmi, majelis zikir ya. Wahzar anta kula wa tanama wa anta junubun. Hati-hatilah kamu makan. Ini dia nih. Ya. Ini dia. Wahzar. Ya, hati-hatilah. Anta kula ketika makan. Wa tanama dan tidur. Wa anta junubun sementara engkau dalam kondisi junub. Ya, jadi kalau kita lihat ini, ya disegerakanlah. Ya, apalagi merokok, habis junub merokok, ya kurang bagus itu. Ya. Fata'arrada bidzalika li'afatin adidah. Kamu akan menyongsong dengan hal-hal itu kepada berbagai penyakit yang bermacam-macam. Ini dia nih. Jadi datangnya penyakit itu efek dari perbuatan kita sendirilah. Termasuk junub tadi, tidak bersih-bersih, ya maka akan datanglah li'afadatin adidah, berbagai penyakit yang beraneka ragam. Karena penyakit itu datang dari kita sendiri lah, Pak. Ya. Termasuk ini orang yang melalaikan menyegerakan mandi junub. Fa in ajasta anil ightisali fil hali, jika kamu tidak mampu untuk mandi di saat itu, fala ta'juz an ghaslil farji wal wudu, maka jangan kamu tidak mampu membersihkan kemaluan dan berwudu. Nak mandi itu dinginian, umpama nak mandi dinginian, tapi tetaplah membersihkan kemaluan dan tetap berwudu. Makanya Nabi kalau beliau junub, Nabi wudu dulu, sudah wudu baru mandi. Kalau kita kan tidak, mandi dulu baru berwudu. Jadi kalau nak ngikut sunnah Nabi begitu, berwudu dulu baru mandi. Ini dimaksudkan kalau kita tidak mampu, mohon maaf, alasan dingin segala macam kan, ya tetap kita bersihkan ya kemaluan itu, baru kita berwudu. Walaupun mandinya enggak lambat sedikit. Ya. Dikhawatirkan itu tadi akan kena berbagai macam penyakit tadi. Makanya bagusnya berwudu. Ya, habis janabah, mohon maaf, sunnahnya berwudu. Ya. Nak tidur berwudu, habis janabah tuh berwudu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa 'alaika bitajdidil wudu likulli fardhah. Dan mesti juga bagi engkau yang menjalani jalan akhirat, bitajdidil wudu, memperbaharui wudu, likulli fardhah, untuk setiap ibadah fardu. Jadi kalau walaupun dia tidak batal, umpamanya kita kajian maghrib menjelang isya, ya, habis ngaji maghrib masuk isya, itu disunahkan berwudu, walaupun tidak batal, ya, karena memperbarui wudu itu sunnah, ya, memperbarui wudu itu sunnah, namanya tajdidil wudu, memperbarui wudu itu namanya tajdidul wudu. Apalagi kalau batal, ini tidak batal, ya, mesti tajdidul wudu, memperbarui wudu, likulli fardhah, untuk setiap ibadah. Zuhur masih juga tetap, asar masih juga. Kalau Syekh Abdul Qadir Jalani beda lagi, ya, beliau isya itu sembahyang subuh, wudunya isya, berarti beliau tidak tidur, ya kan? Kalau orang tidur bisa enggak? Entah kemana-mana, kepala kemana, kaki kemana, kan? Ya kan? Nah, berarti beliau tidak tidur. Jadi sembahyang subuhnya, wudunya wudu isya, berarti tidak tidur itu. Ya.
Wajtahid alla tazala ala taharatin, dan berusaha keraslah agar kamu senantiasa dalam kondisi suci. Ini guru kita almarhum Ustadz Arifin Ilham senantiasa berwudu. Ya, tidak pernah dia melepaskan wudu. Ya, dawamul wudu terus dia berwudu. Mau masuk masjid, mau kemana, silaturahim ya dengan ulama, ya beliau berwudu. Ya, jangankan ibadah yang fardu, yang sunnah saja dia berwudu. Tidak pernah beliau batal wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Luar biasa. Wajaddidil wudu'a, dan memperabur wudu itu kullama ahdasta, bila mana kamu berhadas. Fa innal wudu'a, sesungguhnya wudu itu silahul mu'min, senjata orang yang beriman. Makanya ada orang nih, mohon maaf, habis buang air besar, buang kecil, itu tidak berwudu. Maunya kita habis buang air besar, kita tetap berwudu walaupun bukan untuk sholat. Umpamanya kita singgah di musafir itu, di pom bensin umpamanya ya, kita kan buang air kecilnya, habis itu tetap berwudu. Ya, bagusnya begitu. Ini dia nih. Wajaddidil wudu'a kullama ahdasta, perbaharuilah wudu kamu bila kamu berhadas. Fa innal wudu'a, karena sesungguhnya wudu itu silahul mu'min, senjata orang yang beriman. Jadi kalau kita musafir ya, singgah satu tempat, buang air kecil, buang air besar, ya habis itu tetaplah berwudu walaupun bukan untuk salat. Minimal ada yang kita baca, zikirnya ya, istighfarnya, tasbihnya atau yang lain-lainnya. Sehingga yang keluar dari mulut kita zikir itu berkah berwudu tadi. Maka tidak salah kalau beliau menyebutkan silahul mu'min, senjatanya orang mukmin. Nah, salah satu senjata orang mukmin adalah wudu. Orang kalau berwudu mau enggak yang macam-macam? Enggak mau kan? Enggak mau kan? Nyentuh Quran kan tidak berwudu kan enggak mau. Tapi kalau sudah berwudu kan enak. Nyentuh Quran enak, baca Quran enak, ke masjid enak. Wa mata kana silahu hadiran lam yatajasatil adu, dan kapan saja senjata itu telah hadir ada padamu, ya lam yatajasari al adu, maka tidak akan berani musuh-musuh ya ala dunui ilaika, untuk mendekati kepadamu. Lah punya senjata gitu Pak. Senjata kita apa tadi? Wudu. Ada perempuan mendekat, sampurasun. Kita berwudu. Ya kan? Nah, itu. Bagus ini ya. Lama saya cari ini. Ya, rupanya di sini ya. Habis buang hadas, berwudu. Hadas, berwudu. Habis hadas, berwudu. Buang air kecil, berwudu. Ya. Tapi sebagian jamaah sudah banyak melakukan ini ya. Alhamdulillah lah. Jadi kalau kita habis hadas berwudu, buang air kecil berwudu, walaupun bukan untuk salat. Ya. Wa qad jaa rajulun ila Syaikhil Abi Hasan As-Sazili. Ini ulama tasawuf, tariqah. Abul Hasan As-Sazili, tariqahnya Saziliyah. Apa kata beliau? Yas'aluhu ayyu'allimahu kaimiya'a. Ya, pernah Syekh Abu Hasan As-Sajili pernah didatangi seorang laki-laki. Pria itu meminta kepada beliau agar beliau berkenan mengajarkan ilmu ayyu'allimahu kimia. Kimia, ilmu kimia. Ya. Laki-laki datang kepada Abu Hasan As-Sajili, yas'aluhu, meminta kepada dia Abu Hasan As-Sazili ayu alima, untuk mengajarinya al-kimia, ilmu kimia. Jadi alim Abu Hasan As-Sazili ini bukan ahli tariqah hanya, ilmu kimia pun rajin, ahli dia. Ya, fa amarahu syekh, lalu syekh menyuruh pria itu untuk
ayyuqima indahu sanatan, untuk menetap bermukim bersama beliau selama 1 tahun. Jadi orang dulu tuh memang ngaji itu memang mukim ya, setahun. Ya. Awak ngaji sejam, 2 jam. Orang dulu bertahun-tahun. Kalau dalam taklim tuh kan ada tuluz zaman, ya kan? Dalam taklim ada kan syarat nuntut ilmu tuh tuluz zaman, ya. Lama, masanya tuh lama. Ya. Imam Syafi'i ngaji dengan Imam Malik lama itu. Ya. Wa syarrata alaihi, dan disyaratkan kepadanya murid tadi, kepada laki-laki tadi, ayyatawadda'a, agar ia berwudu. Kullama ahdasa, bila mana ia berhadas. Jadi laki-laki tadi nak belajar ilmu kimia oleh Imam Asy-Syadzili, disuruh laki-laki tadi netap kepadanya selama 1 tahun, dan mensyarat kepada laki-laki tadi kalau berwudu, ya, kalau berhadas langsung berwudu. Wa yusalli raka'ataini, kemudian salat sunat 2 rakaat setelah berwudu. Nah, ini Pak. Jadi kalau kita nak ngaji dengan guru, nah ini dia. Pertama mukim, yang kedua berwudu, yang kedua sembahyang sunat. Bisa saja sembahyang sunat mutlak. Ya, ini sembahyang sunat mutlak ini. Ya, sembahyang sunat mutlak. Kalau ke masjid beda lagi, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ya. Jadi ada 3 syaratnya ini. Ya, pertama mukim selama 1 tahun. Yang kedua setiap hadas berwudu. Yang ketiga, habis berwudu disunnahkan, dianjurkan sholat 2 rakaat. Wa a'ada at-ta'lima ba'da zalik, dan beliau berjanji kepada pria itu untuk mengajari ilmu kimia yang akan beliau berikan setelah hal itu dilakukan oleh laki-laki tadi. Kalau sudah memenuhi 3 syarat ini baru diajarkan. Memang orang dulu tuh gitu syaratnya itu. Ya. Sanggup dak mukim, sanggup dak habis berhadas berwudu, sanggup dak habis berwudu sembahyang 2 rakaat. Kalau itu sanggup, baru beliau ajarkan. Jadi ketat dulu tuh ya, ketat. Ya. Falamma kamulatis sanah, dan tatkala telah selesai segenap 1 tahun, zahaba zalika rajulu, pergilah pria itu ke sebuah sumur. Ila bi'rin, ya, laki-laki tadi pergi ke sumur, ya, yastasqi minhal ma, yang akan mengambil minum dengan air yang ada di sumur tadi. Sudah selesai 1 tahun, pergilah laki tadi mengambil air di sumur. Fatala al dal'u mamlu'an zahaba aw fiddah, fasabbahu fi bi'rin zuhdan fi. Ya, lalu naiklah timba dengan berisi penuh emas dan perak. Sekali ditimbun, sekali dimasukkan air dengan timba tadi, ada emas perak. Ya, fasabbahu fil bi'ri, pria tadi menuangkan emas dan perak tadi ke dalam sumur. Zuhdan fihi, karena dia zuhud terhadap hal tersebut. Kalau gitu selesai. Itu ulama. Jadi ulama itu ada yang tidak tersirat. Jadi setiap yang disuruhnya itu pasti ada itu. Cuman kita tidak sampai. Ya, kita yang tidak sampai. Ya. Setelah 1 tahun silahkan ambil air. Ketika ambil air di sumur, ada muncul emas perak. Ya. Nyangkut air dah untuk berwudu tadi, rupanya emas perak. Dibalikkan emas perak tadi ke sumur. Ya. Zuhdan fihi, karena dia zuhud terhadap itu. Yang disuruh ini kan berwudu, bukan untuk ambil emas perak. Maka emas dan peraknya dibalikkan. Aduh, tidak model gini lagi. Oh iya. Kalau ada nyap-nyap dia. Wajah ila syekh fa akhbarahu, tiba-tiba didatang kepada Asy-Syadzili. Dia kasih kabar, fa akhbarahu, lalu dia ceritakan. Faqala lahu syekh, maka syekh berkata kepada laki-laki tadi,
qad sirtal ana kulluka kimia. Sungguh kamu telah menjadi sekarang seluruh dirimu sebagai ahli kimia. Tidak payah lagi belajar, lah ahli kamu dah. Ya, syaratnya itu tadi. Kayak Imam Syafi'i kan, nak belajar dengan Imam Malik kan, sebelum belajar dia hafal dulu. Ya, Quran umur 7 tahun hafal, Muwatta Imam Malik umur 10 tahun hafal. Pas nak ngaji dengan Imam Malik ditanya, sudah hafal enggak? Sudah tahu enggak kitab hadis Imam Malik Muwatta? Sudah hafal? Sudah. Udahlah, balik lagi. Ya. Nah, seperti inilah nih. Ya. Jadi kata Syekh Az-Zazili, sungguh kamu telah menjadi sekarang seluruh dirimu sebagai ahli kimia. Wa nasabahu da'iyan ila Allah Ta'ala, dan Syekh Az-Zazili memberi jabatan kepada pria itu sebagai pendakwah orang yang mengajak kepada Allah. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal kita, Bapak Ibu. Dan itu biasa, itu di pondok pesantren itu biasa. Ya, ada kiai itu nyuruh santrinya itu bersihkan WC, ya. Ada yang ngambil air, kerjanya cuma itu. Pas kiainya meninggal, dia yang gantikan untuk ngajar. Subhanallah. Jadi kadang-kadang ilmu laduni itu didatang tanpa belajar, asal connect antara guru dengan murid tadi. Makanya syarat ta'lim itu connect itu bersih, antara gurunya bersih, muridnya bersih. Jadi ilmu langsung ditransfer. Ya, biasa tuh di pondok pesantren itu. Ya, santrinya cuma ngambilkan air saja, belajar tidak. Pas kiainya meninggal, dia yang ganti. Ya, luar biasa, Pak. Kita tidak bisa model gitu udah. Ngaji lagi gitu nih, alhamdulillah. Saya tadi sempat buka dalam satu makalah, ya. Ini dikit aja lah. Kasirun minan nas yatasafuna bi mautil ulama walakinnahum la yahduru majalisahum fi hayatihim. Ini makalah, ya, makalah. Ya. Kasirun minan nas, kebanyakan manusia, yatasafuna bil mautil ulama, sok merasa kehilangan dengan wafatnya ulama. Walakinnahum, padahal mereka, ya, la yahduru majalisun fi hayatihim, tidak pernah hadir dalam majelis ulama tersebut. Ya. Pas ulama meninggal merasa kehilangannya. Padahal dia tidak pernah hadir dalam majelis pengajian ulama tadi. Ulama si anu meninggal, sedih dia. Berduka cita dia. Padahal ketika ulama itu masih hidup, tidak pernah dia ngaji dengan ulama tadi. Itu kebanyakan orang manusia, kata makalah tadi. Betul ini, Pak. Kasir minan nas yatasafuna bautil ulama walakinnahum la yahduru majalisum fi hayatihim. Kebanyakan manusia sok merasa kehilangan dengan wafatnya ulama, padahal ketika ulamanya masih hidup, mereka enggan menghadiri majelisnya ulama tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik وانشر على رحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان الشيء أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به اللهم استودعك ما قرأنا وما علمتنا فرد حاجتنا إليه ولا تنسنا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.